Episode 19. Hari ini Dara sudah berdandan rapi, dia sengaja ingin ke puskesmas untuk melepassteriskan kebunnya. Dara sengaja tidak memberitahu Harry karena dia siap menanggung apapun resikonya nanti jika Harry marah. "Mau kemana Neng, udah rapi?" sapa Kang Doni tetangga Dara. "Ke puskesmas Kang," jawab Dara lembut. "Kenapa, Neng, Dara sakit?" "Enggak Kang, cuma mau periksa aja." "Duluan Kang," jawab Dara segera pergi. David sedang gelisah menunggu keberangkatannya yang ditunda. Karena cuaca di Bali pagi ini sedikit buruk. "Kenapa bisa begini sih?" kesalnya sambil menggenggam ponsel. Sambil menunggu keberangkatannya, David memperhatikan ponsel dan sesekali tersenyum melihat foto-foto dia dan Dara. Bermacam-macam gaya Dara tunjukkan. Wajah imutnya terlihat jelas membuat David bertambah rindu. "Kamu benar-benar membuatku gila, Ra," gumamnya pelan. "Sudah. Semoga cepat isi ya Bu," ujar sang bidan. "Amin. Terima kasih Bu. Saya pamit dulu," ucap Dara. Setelah dari puskesmas, Dara menuju supermarket, dia ingin membeli keperluannya. Karena memang sudah banyak yang habis terakhir minggu lalu saat bersama Harry, itu pun tidak semuanya Dara belanja. Dara mengambil beberapa cemilan karena malam ini dia berniat nonton drakor di ponselnya dan mengambil beberapa suplemen vitamin untuk tubuhnya. "Bagaimana ya kalau aku hamil, pasti lucu dengan perut buncit tapi badan kurus, lebih mirip busung lapar." "Hahaha," oceh Dara tersenyum sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Selesai berbelanja, Dara segera kembali ke rumah hari ini. Dia ingin istirahat sambil menikmati drakornya. Hari sudah pukul 2 siang membuat David kesal bukan main. Untung saja dia bisa terbang hari ini, jika tidak mungkin lelaki tampan ini akan mengamuk di bandara karena menahan rindu. "Tunggu aku Ra. Aku tidak peduli dengan apapun keputusanmu, yang jelas aku tidak mau kita berpisah," batin David. Sesaat dia melihat ke arah jendela. Pesawat pelan-pelan mulai bergerak. Hati David sedikit tenang karena tidak lama lagi dia dan Dara akan bertemu. Detik jam berjalan begitu cepat. Dan sekarang sudah jam 11 malam tapi Dara juga belum bisa tidur. Sudah 2 drakor yang ditontonnya tapi tetap tak membuat hati ini membaik. Justru dia semakin bosan, apalagi kala adegan romantis dia teringat David yang sering memperlakukannya mesra. "Mas, kamu sedang apa?" isak Dara tiba-tiba teringat akan David. "Apa kamu nggak rindu Mas sama aku? Apa kamu nggak kangen sama aku? Apa kamu sudah dapat perempuan baru yang lebih pintar di ranjang daripada aku?" cecar Dara kesal sambil memeluk bantal guling dan sesekali memukul bantal tersebut. "Janjinya 1 minggu tapi ternyata kamu pergi untuk menikah Mas. Mana janji kamu yang katanya cinta?" "Lelaki buaya," isak Dara lagi. "Siapa yang buaya sayang?" "Sayang." Dara menoleh ke arah pintu kamarnya yang terbuka. Memperlihatkan lelaki tampan itu tengah tersenyum padanya. "Gila, kenapa bisa begini? Dara, lu sedang berhalusinasi. Sadar Ra," gumamnya sambil mencubit kecil pipinya sendiri. "Au, ringisnya. Sana Mas, sana, aku benci kamu, jangan datang lagi." Usir Dara karena dia merasa berhalusinasi saking rindunya pada David membuat David tersenyum puas melihat sang pujaan hati tengah merindukannya. "Sayang, ini aku, kekasihmu." "Bohong, sana." Pekik Dara melemparkan bantal gulingnya pada David yang masih berdiri di depan pintu.
Dara menutup T asteris buhnya dengan selimut membuat David mendekat dan menyibak selimutnya lalu memeluk sang kekasih dan mencium tengkuk Dara. "Mas, ini kamu?" tanya Dara dan diangguki David sambil tersenyum. "Mas David, aku kangen." "Aku," Dara membalas pelukan David erat. David segera mencium bibir Dara asteriskus seakan tak ingin dia lepaskan lagi. Dara yang juga memang merindukan David membiarkan perlakuan lelaki tampan itu. David dengan cepat menarik kaos yang dipakai Dara dan membuangnya sembarangan. Terlihat jelas bukit Kambar yang sudah dia rindukan 2 minggu ini. Karena Dara tak mengenakan penutup, tanpa menunggu lama David segera memajukan wajahnya dan menisubak bayi keusan. "Mas, ahem, D asteris sah Dara." Tanpa basa-basi David membaringkan Dara dan membuka C asteris lana pendek Dara lalu membuka P asteris Ian yang dia kenakan. David mencium seluruh inci T asteris buh Dara dan meninggalkan banyak bekas di sana. "Sayang, Mas sangat merindukan kamu. Merindukan seluruh yang ada di T asteris buhmu," racau David sembari mengasteris sisi sensitif Dara membuat perempuan cantik itu melnguh nikmat. Apalagi saat David membuka L asteris bar P asteris hanya mencari kepuasan di sana. "Mas, aku nggak T asteris han maes," racau Dara. David yang juga tidak tahan karena terlalu lama menanggung rindu tak mau menunggu lama lagi. Dia segera bermain ke intinya. "Au!" Dara merasakan sedikit sakit saat David meni entak agak kuat. "Maaf sayang, Mas terlalu bersemangat hingga menyakitimu." "Nggak apa-apa Mas, terusin aja. Aku suka," jawab Dara sambil tersenyum manis. David mengangguk dan meneruskan asteris vitas mereka tapi mulai memperlambat pergerakannya agar tak menyakiti Dara. Suara asteris-asteris yang tertahankan saling bersahutan-sahutan. Mereka melakukannya sepanjang malam karena sama-sama menahan rindu bahkan mereka tertidur saat pukul 4 pagi dengan saling berpelukan di dalam selimut. Dara perlahan bangun dengan merentangkan kedua tangannya. Sambil menguap di liriknya lelaki berhidung mancung ini masih tertidur pulas. "Jika kamu begini Mas seperti bayi tanpa dosa. Padahal dosamu sangat banyak," gumam Dara terkekeh sendiri. Dara mengelus-elus pipi sang kekasih dan mengecupnya pelan. Lelaki yang memberikannya rasa rindu. Lelaki yang tak bisa dia tolak pesonanya. Dan lelaki yang sangat liar jika diranjang membuat Dara puas. Puas semuanya. David menangkap pergerakan tangan Dara. Dan mengecupnya membuat Dara tersipu malu. "Kamu sudah bangun Mas?" tanya Dara malu. Pergerakan tanganmu membangun sesuatu di bawah sana sayang," jawab David dengan suara serak khas bangun tidur. "Maaf." "Kenapa harus minta maaf sayang? Bukan begitu seharusnya tapi kamu harus menidurkannya kembali?" goda David. "Mas, ini sudah pagi dan orang akan curiga jika dengan gerasak-gerusuk dari sini nanti." "Kamu jangan keluar Mas. Aku takut ada yang lihat," bisik Dara. "Jadi, di sini saja sampai malam hari? Sayang malam ini kita tidur di apartemen ya?" pinta David. "Kenapa? Mau bebas dia sini juga bisa Mas asal kamu jangan keluar." "Mas harus kembali ke Bali besok sayang jadi Mas mau malam ini kita menghabiskan waktu di apartemen." Jelas David. "Ke Bali? Mas, jawab jujur kamu menikah di sana." "Hahaha, ngaco kamu sayang dapat berita hoax dari mana?" tanya David.
Pak Andi bilang kamu sedang mengurus pernikahan di sana. Jawab Dara cemberut. Oh, Mas tahu sekarang jadi kamu memblokir nomor Mas karena cemburu? Tanya David sambil mengangguk kecil membuat Dara malu. Jawab kamu blokir nomor Mas ya? Habisnya aku kecewa Mas. Aku pikir kamu memang ingin semua hubungan ini berakhir dan aku blokir saja semua nomor kamu. Aku Dara jujur. Pantesan Mas hubungi kamu berkali-kali nggak bisa. Kamu buat Mas gila sayang. Nggak lucu bercandanya, jangan begitu lagi. Kamu tahu Mas hampir ngamuk di bandara karena menahan rindu sama kamu. Gombal. Kok gombal sih, memang benar sayang. Habisnya aku kesal Mas. Kamu janjinya seminggu dan ini hampir 2 minggu nggak ada kabar, aku hubungi nomor kamu mati ya, aku pikir memang benar kamu mau menjauh. Itu berarti salah paham sayang. Lain kali dengar dulu penjelasan Mas, jangan main blokir saja. Gimana kalau Mas di sana kecelakaan atau... Mas, aku nggak mau. Potong Dara cepat sambil menggelengkan kepalanya dan memeluk David. Ternyata aku nggak bisa jauh dari kamu Mas. Maaf ya kalau aku kekanak-kanakan. Lanjut Dara. David mencium puncak kepala sang kekasih. Selama Mas pergi kamu ada ke apartemen sayang? Tanya David dan dijawab gelengan oleh Dara. Kenapa? Nggak ada kamu. Nggak asik, jawab Dara jujur. Oh ya Mas. Aku minta maaf Mas, aku ambil uang di ATM 15 juta buat kirim ke ibu Mas. Adik aku abis berantem dan harus bayar biaya rumah sakit. Aku nggak tahu lagi mau cari uangnya kemana ya, jadi pinjem dulu uang itu. Tapi aku janji deh bakal bayarnya Mas meskipun nyicil. Jelas Dara pelan membuat David gemas. Kap. Satu kecupan dilayangkan David di bibir mungil perempuan yang masih bugil ini. Kulit kamu halus sekarang sayang. Kayak bayi. Puji David. Mas. Aku bicara tentang uang loh. Iya kenapa? Uangnya kepake Mas buat Rais. Itu uang kamu sayang. Mas kirim buat jajan kamu. Biaya ke salon kalau kurang Mas kirim lagi nanti. Jangan, aku lihat saldonya 500 juta Mas. Itu sudah kebanyakan. Tolak Dara cepat. Kamu lucu. Gemesin. Di saat perempuan di luar sana berlomba-lomba morotin uang lelaki, kamu malah menolaknya. Kamu kan bukan suami aku. Kalau begitu jadikan aku suamimu.